Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu di pembelajaran tematik. Sesemen, 今天是星期几? 对，今天是星期二. Tanggal berapa hari ini? Hari ini adalah tanggal 4 Agustus 2020. Sesemen, kita akan masuk di tema 1 masih ya, subtema 3, tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah PB5 dan PB6. Nah, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia dari PB5 dengan KD 3.4 dan 4.4. Tentang apa ya itu sesemen? Nah, ini adalah tentang menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menyusun kalimat dengan baik apabila kamu memiliki banyak kosakata. Kamu dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru. Nah, sesemen, kita coba ya berlatih di Bu Pena 3 halaman 69, akan kita bahas bersama ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, sesemen, kita akan membaca teksnya terlebih dahulu ya. Daur hidup katak. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya, ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Nah, dari teks ini kira-kira seperti ini sesemen, yaitu tadi daur hidup katak itu dimulai dari telur, kemudian berudu, kemudian bertumbuh lagi menjadi berudu berkaki ya. Selanjutnya dia bertumbuh lagi menjadi katak berekor dan terakhir dia menjadi katak dewasa ya. Nah, sesemen, dari teks tersebut, adakah kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan tersebut? Tuliskan dan carilah arti dalam kamus. Nah, jawabannya ada. Yang bagian A adalah daur hidup. Daur hidup adalah rangkaian penahapan yang dilalui oleh makhluk hidup mulai dari masa remaja, dewasa, sampai terjadinya spora atau biji atau telur yang dibuahi lagi. Nah, sekarang bagian B, metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk atau susunan atau peralihan bentuk. Nah, sesemen, kita lanjut ya, bagian nomor 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Bagaimana cara katak berkembang biak? B. Perubahan apa saja yang terjadi pada kecebong? C. Apa yang terjadi setelah katak muda menjadi katak dewasa? Bagian D. Jelaskan daur hidup katak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kita akan bahas ya. Yang bagian A tadi, bagaimana cara katak berkembang biak. Jadi katak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, sesemen? Bagian B, perubahan apa saja yang terjadi pada kecebong? Nah, kira-kira perubahan apa ya? Yaitu akan tumbuh sepasang kaki belakang dan kaki depan ya. Nah, bagian C, apa yang terjadi setelah katak muda menjadi katak dewasa? Yang terjadi adalah ekor katak menghilang ya. Dia tidak mempunyai ekor lagi. Jelaskan daur hidup katak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kalau yang ini menggunakan bahasa Lao dulu ya. Nanti sesemen bisa menggunakan bahasa sesemen juga ya. Daur hidup katak dimulai dari telur yang menetas menjadi kecebong. Kemudian pada kecebong tumbuh sepasang kaki belakang, lalu kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda, kemudian ekor katak menghilang. Katak muda tumbuh menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nah, sesemen, sudah paham kan tentang daur hidup katak? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk bagian nomor 3, yaitu urutkan kosakata berikut agar
menjadi kalimat yang utuh. Bagian A, katak-katak tumbuh dewasa menjadi muda. Bagian B, menjadi berubah akan berekor berudu katak. Bagian C, kecebong menetas telur menjadi katak. Nah, teman dalam menyusun hal seperti ini menjadi kalimat yang utuh, perlu teman ketahui, lihat terlebih dahulu yang menggunakan kata nih, menggunakan huruf kapital ya. Kata yang menggunakan huruf kapital, berarti itu yang pertama kita lihat ya. Kemudian disesuaikan dengan kalimat berikutnya, kata berikutnya ya. Untuk bagian A, kira-kira setelah disusun seperti apa ya? Ternyata katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Tuh ya. Bagian B yaitu berudu. Tuh ya, berudu akan berubah menjadi katak berekor. Tuh ya. Kemudian bagian C, kecebong menetas telur menjadi katak. Hasilnya adalah telur katak menetas menjadi kecebong. Oke ya teman, kita lanjut bagian berikutnya. Kita akan masuk di PB 6 ya, tetapi masih dalam muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Ayo, perbanyaknya membaca agar kamu semakin mudah memahami suatu bacaan. Nah, dengan memahami arti kosakata pada teks, kamu akan lebih mudah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Teman, sekarang kita coba membahas ayo berlatih yang ada di halaman 72 ya. Coba, bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Nah, sebelumnya kita baca dulu teksnya ya. Daur hidup lalat. Ada berbagai hewan di sekitar kita. Ada hewan yang menguntungkan dan ada juga hewan yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan adalah ayam, kambing, dan sapi. Contoh hewan yang merugikan adalah lalat, nyamuk, dan kecoak. Setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut disebut daur hidup hewan. Baik hewan yang menguntungkan atau yang merugikan akan mengalami daur hidup. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari, larva lalat akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini, teman. Nah, itu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, selanjutnya menjadi kepompong, dan bertumbuh menjadi lalat. Oke? Nah, teman, dari teks tersebut, apa saja tahapan daur hidup lalat? Kira-kira apa ya? Nah, jawabannya adalah telur lalat menetas menjadi larva. Larva lalat berubah menjadi kepompong. Selanjutnya berubah menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut teman. Nomor 2. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut? Sampaikan secara lisan kepada teman sebelahmu. Nah, kira-kira apa ya? Informasi yang saya peroleh dari teks bacaan tersebut adalah tentang daur hidup lalat yang dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, selanjutnya dia berubah menjadi kepompong, dan menjadi lalat. Oke, teman, kita lanjut ya. Nah, teman, kita akan masuk di muatan PPKN yang kita mulai dari PB 5 ya. Nah, yaitu tentang menghargai perbedaan di sekolah. Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama adalah ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman, coba lihat atau perhatikan gambar berikut. Mereka sedang melakukan apa ya? Nah, dari gambar ini mereka sedang melakukan diskusi dan juga ada teman yang memberikan tanggapan atau memberikan saran.
Nah, simaklah temanmu saat memberikan saran dan pendapatnya ya. Jadi pada saat teman kita sedang memberikan saran atau pendapat, ada baiknya kita menyimak dengan baik ya. Kita lanjut teman-teman, kita akan mencoba membahas yuk berlatih yang ada di halaman 70 ya. Kerjakan soal-soal berikut. Kira-kira apa ya? Nomor 1, tuliskan cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan. Nah, jawabannya adalah yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Kita lanjut untuk nomor 2. Kelompok Dedi diberikan tugas oleh Bu Guru untuk merawat tanaman cabai. Tugas yang diberikan adalah menyiram tanaman tersebut dengan air yang cukup. Namun, Dedi dan Jonas memiliki perbedaan pendapat. Dedi mengusulkan untuk menyiram setiap 2 kali sehari. Jonas mengusulkan untuk menyiram tanamannya hanya sepekan sekali. Jika kamu menjadi salah satu anggota kelompok Dedi, apa saran yang dapat kamu berikan? Nah, kira-kira saran dari Sueseman seperti apa sih? Kalau di sini Lause mencoba memberikan saran seperti ini, yaitu menyampaikan dengan santun agar lebih baik menyiram tanamannya sebanyak 1 kali dalam sehari. Karena kalau siramnya sebanyak 2 kali sehari, tanaman tersebut akan kebanyakan air dan bisa menyebabkan tanaman layu, bahkan mati. Begitu juga jika tanaman disiram hanya sepekan sekali, akan mengakibatkan tanaman kekurangan air dan tanaman tersebut bisa mati. Sekarang kita coba ke bagian nomor 3 ya Sueseman. Adakah temanmu yang berbeda kesukaan denganmu? Bagaimana kamu mengatasi perbedaan tersebut? Ceritakan pengalamanmu tersebut sebagai wujud menghargai perbedaan. Kalau di sini Lause mencoba memberikan pendapat Lause ya, tapi Sueseman bebas bisa melakukan membuat dengan pendapat Sueseman sendiri ya. Yaitu, adakah temanmu yang berbeda kesukaan denganmu? Kalau Lause ada. Nah, di sini bagaimana kamu mengatasi perbedaan tersebut? Lause yaitu dengan tidak menjelek-jelekkan kesukaan teman serta tidak memaksakan kesukaan diri sendiri kepada teman. Kira-kira seperti itu ya. Kita akan masuk di PB 6 muatan PPKN, yaitu memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Ayo ingat kembali cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Nah, yang pertama tadi apa ya? Yaitu memberi saran dengan bahasa yang santun. Kemudian memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa saran untuk bisa diterima. Nah, dari sini Sueseman cukup paham ya. Kita itu tidak boleh memaksakan saran untuk diterima oleh teman kita atau diterima orang lain. Dan juga saat memberikan saran kita harus menggunakan bahasa yang santun, serta solusi yang kita berikan itu mudah untuk dilakukan ya. Sueseman, sekarang kita akan masuk dengan muatan matematika yang dimulai dari PB 5 ya, yaitu tentang membuat soal cerita tentang perkalian. Ayo kita berlatih membuat soal cerita perkalian dengan benar. Yang pertama, buatlah soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya. Ketiga, baca kembali soalnya dan pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Nah, dari ketiga tahapan ini, jadi Sueseman cukup paham ya untuk membuat soal cerita perkalian dengan benar, yaitu yang pertama kalimatnya itu harus mudah dipahami. Jadi harus dipertimbangkan dulu kalimatnya seperti apa gitu ya. Kemudian itu bentuk perkalian yang kita gunakan sebagai penyelesaiannya tentukan terlebih dahulu ya. Kemudian
kita harus memperhatikan soal yang kita buat tersebut. Apakah bisa dikerjakan atau tidak. Jadi tidak sembarangan buat soalnya ya. Nah, sekarang tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan operasi perkalian. Oleh karena itu, kemampuan menghitung perkalian dengan benar menjadi sangat penting. Ayo, selesaikan permasalahan sehari-hari berikut bersama teman sebelahmu. Sekarang kita coba membahas ayo berlatih yang ada di halaman 74 ya, teman-teman. Perhatikan jenis-jenis ikan yang dijual di sebuah pemeliharaan ikan pada tabel berikut. Nah, coba kita perhatikan jenis ikannya ada berapa? Ada 3, yaitu ikan lele, ikan mas, dan ikan gurame. Banyak kolamnya itu ada berapa sih? Kalau kolam ikan lele ada 3, ikan mas ada 2, dan ikan gurame juga ada 2 kolamnya. Nah, sekarang jumlah ikan di tiap kolam. Jumlah ikan lele di tiap kolam sebanyak 145. Jumlah ikan masnya 258. Sedangkan jumlah ikan gurame yaitu 184 ya dalam tiap kolam. Dari tabel tersebut, berapa banyak setiap jenis ikan di tempat pemeliharaan ikan tersebut? Nah, kira-kira berapa banyak teman? Nah, ikan lele ternyata totalnya itu sebanyak 435 ekor. Dari mana ini? Yaitu 145 dikali berapa? Teman, iya dikali 3 karena banyak kolamnya tadi ada 3. Jadi hasilnya berapa? 435. Selanjutnya ikan mas. Berapa? Berarti teman cukup kalikan lagi. 258 dikali iya, dikali 2. Berarti hasilnya berapa? 516 ya. Kemudian untuk ikan gurame, berapa totalnya? 184 dikali berapa? Iya, dikali 2 ya. Hasilnya 368. Tuh ya. Tuh. Kita lanjut teman. Nah, sekarang bagian nomor 2. Jenis ikan apa yang paling banyak dan paling sedikit? Nah, teman bisa lihat dari sini. Kira-kira jenis ikan yang paling banyak itu apa? Ikan apa? Dan yang paling sedikit itu adalah ikan apa, teman? Bisa lihat kan? Nah, ternyata jenis ikan yang paling banyak adalah ikan mas. Tuh mah. Tuh, yaitu 516. Nah, jenis ikan yang paling sedikit adalah ikan gurame. Tuh, karena sebanyak 368. Kita lanjut teman. Yang bagian ketiga, berapa total seluruh ikan di peternakan tersebut? Nah, kira-kira total semuanya berapa? Nah, kita lihat ya berapa. Jumlah total seluruh ikan di peternakan tersebut adalah 1.319 ekor ya. Nah, teman, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita tematik. Yang dibahas tadi adalah tema 1, subtema 3, PB5 dan PB6. Rasa harap teman bisa mengulang kembali belajarnya di rumah ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, rajin yang minum. Oke, teman. Sisi teman. Cecen.